Sebenarnya apa sih kendala terbesar dari Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru dalam mengembangkan kepariwisataan di Kota Pekanbaru? Sejauh mana dampak dari event di Rumah Singgah Tuan Kadi ini? Seperti apa upaya ke depan yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata agar pariwisata Pekanbaru ini juga didukung penuh oleh masyarakat gitu? Kampung Bandar ini akan dijadikan satu kampung yang memang bercirikan khas. Sekarang ini kami tampilkan kepada anak-anak. Apa sih kreatif-kreatif mereka? Kemarin juga dari MTSN, salah satu mahasiswanya itu membaca puisi itu udah sampai tingkat nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini podcast Pemko Pekanbaru hadir lagi bersama saya Billy Pranata, dan di episode kali ini kita akan berbicara mengenai upaya Pemko Pekanbaru dalam menghidupkan dunia pariwisata dan budaya di Kota Pekanbaru. Nah, kali ini kita akan coba berbincang-bincang dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru mengenai program penataan ataupun pengembangan dunia pariwisata dan kebudayaan di Kota Pekanbaru. Salah satunya nanti kita akan menyinggung soal keberadaan Rumah Singgah Tuan Kadi yang saat ini mungkin warga Pekanbaru melihat sekarang setiap malam minggu event di lokasi tersebut bisa kita saksikan sebagai salah satu pusat hiburan di Kota Pekanbaru. Nah, seperti apa sebenarnya pengembangan pariwisata, khususnya wisata budaya dan sejarah di Kota Pekanbaru? Kita sudah hadirkan narasumber kita pada episode kali ini. Ada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Bapak Haji Akmal Khairi, STHI MH. Apa kabar Pak Kadis? Alhamdulillah. Sehat Pak Kadis ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya Ya, dan kesediaannya untuk berbincang-bincang bersama kami, berbicara mengenai tadi yang kita singgung di awal soal Rumah Singgah Tuan Kadi dan juga beberapa hal lainnya terkait pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Kota Pekanbaru. Okay. Nah Pak Kadis, berbicara khususnya Rumah Singgah Tuan Kadi. Sejak awal dilantik ini Wali Kota Pekanbaru Pak Agung Nugroho sudah berusaha ataupun berupaya untuk menghidupkan kawasan Rumah Singgah Tuan Kadi ini yang berada di kawasan Kampung Bandar begitu ya. Iya, betul. Kota lama lah berbicara, Kota ya, lama Kota betul. Pekanbaru. Nah, sejak awal dilantik memang sudah concern dan acara-acara hiburan kesenian budaya mulai hidup di kawasan tersebut. Betul. Bahkan ini dirutinkan setiap malam minggu begitu ya Pak Kadis. Betul. Nah, ini seperti apa sebenarnya target dari Pemko Pekanbaru sendiri khususnya Wali Kota terhadap kawasan Rumah Singgah Tuan Kadi ini? Apakah ini nantinya akan menjadi salah satu program prioritas atau seperti apa Pak Kadis? Oke, terima kasih Bung Billy. Ya. Jadi memang sejak dilantiknya Bapak Wali Kota Pekanbaru, Pak Haji Agung Nugroho dan Pak Makir Anwar, memang menjadi konsentrasi di Kampung Bandar, khususnya di Kampung Bandar itu, yaitu ada beberapa di sana situs, ada sejarah dan kebudayaan juga di Kampung Bandar. Nah, salah satunya adalah Rumah Singgah Tuan Kadi. Nah, kenapa ini menjadi perhatian oleh Pak Wali Kota Pekanbaru? Karena apa? Karena kan memang salah satu visi dan misinya beliau adalah berbudaya, maju dan sejahtera. Nah, artinya kita beranjak dari berbudaya. Nah, jadi memang budaya Melayu ini sangat sangat harus kita hargai dan sangat kita naikkan dan tingkatkan lagi. Nah, tentunya salah satu adalah di Rumah Singgah Tuan Kadi. Kenapa? Karena ini kan jejak sejarah. Nah, mungkin banyak masyarakat yang belum tahu apa itu Rumah Singgah Tuan Kadi. Ya, gitu. Jadi ternyata Rumah Singgah Tuan Kadi itu adalah salah satu rumah di mana dulunya raja atau sultan itu ketika dia ketika dia dari kerajaan Siak, sebelum dia menempuh kerajaan lagi yang ada di Kampar, tentunya dia singgah dulu dia di rumah itu. Jadi itu namanya Rumah Singgah Tuan Kadi. Nah, sebenarnya Tuan Kadi ini adalah menantu dari yang punya rumah. Baik. Jadi orang ini baru tahu juga nih saya Pak Kadis. Makanya, jadi ternyata apa itu Tuan Kadi? Jadi dia itu menantu yang punya rumah, dan Kadi itu adalah sebutan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, orang yang alim
orang yang pintar, orang yang cerdik, dan orang yang tempat bertanya. Maka namanya Tuan Kadi. Tuan Kadi. Ya, bisa dia mungkin memberikan ceramah atau juga menikahkan orang, itu namanya kan Tuan Kadi. Itulah namanya rumah singgah Tuan Kadi. Menantunya yang Tuan Kadi itu. Maka cari jejak bahwa Sultan itu, raja itu singgah di rumah singgah Tuan Kadi. Nah, tentunya ini sejarah ini tentu harus kita gali dan harus disebarluaskan, karena sekarang ini banyak para masyarakat yang tidak tahu, dan juga sekarang alhamdulillah sampai sekarang ini di rumah singgah Tuan Kadi itu sudah banyak pengunjungnya. Banyak sekali pengunjungnya, dari wisata lokal dan juga dari mancanegara. Sejak ada event itu juga. Iya, jadi sejak event juga kan lagi viral juga ini kan. Nah, makanya oleh Pak Wali dan Pak Wakil coba dihidupkan lagi rumah singgah Tuan Kadi. Nah, tentunya kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, di samping adanya rumah singgah Tuan Kadi, tentunya di malam-malam Minggu atau malam Ahad itu kami mengadakan Festival Seni Budaya Melayu Riau. Festival Seni Budaya Pekanbaru. Nah, ini artinya anak-anak muda kita bisa berkreasi di sana. Bisa mereka itu menampilkan apa sih kebudayaan Melayu yang ada di Pekanbaru ini. Mereka bisa berpantun, mereka bisa bersanjak, mereka bisa menari gitu. Mereka bisa juga orkes, berdendang gitu. Sehingga menghidupkan daripada perekonomian UMKM yang ada di secara tidak langsung. Membantu daripada masyarakat yang ada di sana. Sejauh mana sampai saat ini proses, maksudnya dampak dari event di rumah singgah Tuan Kadi ini, Pak Gadis? Alhamdulillah, sekarang ini itu tadi saya bilang, karena kita tiap malam minggu kita laksanakan event-event itu, ternyata sangat antusias sekali. Dan kami juga kemarin mengadakan dengan TVRI, itu ada manajer hotel, salah satu hotel. Mereka wisatawan yang menginap di hotel itu juga bertanya, di Pekanbaru ada apa sih malam minggunya, di mana sih? Ini kan yang membantu kita juga gitu loh. Nah, jadi ke depannya memang di samping yang rumah Tuan Kadi ini ada juga nih perintah dari Pak Wali bahwa harus dibaguskan lagi, diperindah lagi, atau dipercantik lagi rumah Tuan Kadi. Artinya apa? Bukan hanya nanti wisatawan itu datang menengok rumah Tuan Kadi, tapi hanya sampai di situ, tidak. Nah, kita akan buatkan nanti mungkin di sana dalam itu ada pelaminan Melayu. Nah, di samping itu juga kita akan buatkan baju Melayu lengkap. Untuk disewakan atau dijual? Untuk disewakan. Kan wisatawan datang nih. Nah, inilah kebudayaan Melayu, nanti kita bisa berfoto di sana. Nah, itu dia. Di samping kita juga akan membuatkan diagrama. Artinya diagrama tentang rumah Tuan Kadi ini gitu. Artinya sudah sampai ke sana konsepnya? Udah sampai sana, udah. Ini kapan rencananya akan dieksekusi? Eksekusi kalau bisa di akhir tahun ini, kalau terkejar insya Allah tahun ini, karena Pak Wali ketemu saya terus, Pak Akmal katanya kan, coba tuh rumah Tuan Kadi katanya. Artinya terus berbenah lah kita terhadap rumah Tuan Kadi. Kenapa? Jadi tidak hanya sebentar lagi wisatawan itu yang datang, itu tidak sebentar lagi hanya menengok dah selesai, tapi harus ada yang harus ada kegiatan apa lagi yang harus mereka lakukan di sana gitu. Baik. Mungkin ke depannya saya juga ada konsep, ada juga permintaan daripada IO atau daripada traveling ini. Kenapa tidak? Kalau kami ini kenapa tidak dibuatkan juga umpamanya buat makanan-makanan khas Pekanbaru. Jadi sehingga bukan sekedar menengok-menengok, setelah itu dia duduk pergi pulang. Nah, jadi besoknya ke depannya mungkin kita buatkan paket. Mungkin di rumah itu bisanya mungkin 15 atau 20 orang duduk bersila di situ, berikan makanan-makanan khas Pekanbaru. Karena itu masuk juga dari dari traveling itu. Paket udah masuk ke sana katanya seperti itu. Jadi kan bagus juga gitu loh. Jadi agak lama lah mereka di rumah singgah Tuan Kadi. Baik. Nah, ini kan kalau kita ke lapangan nih Pak Gadis, dengan antusias yang luar biasa dari masyarakat,
karena ada event ini kan masih ada hal-hal yang barangkali menjadi catatan bagi masyarakat. Kalau tidak salah dulu jalannya masih rusak, betul, kemudian betul, ya. kawasan sekitar dari Rumah Singgah Tuan Kari belum tertata dengan baik, begitu ya. Betul. Belum ada warung-warung yang barangkali rapi, bersih. Yang ini juga tadi Pak Kadis sampaikan, ini ke depan juga akan kita akan merangkul agen-agen travel, begitu, agen-agen pariwisata. Ini seperti apa penataannya nanti ke depan, Pak? Nah, untuk penataannya sebenarnya kan di OPD lain. Ya. Adanya mungkin kalau masalah jalan tuh di PUPR. Nanti kita berkolaborasi lah dengan OPD yang terkait gitu. Kemudian untuk apa namanya mungkin untuk seperti warung-warungnya mungkin dengan Disperindak gitu. Nanti kita akan ajak mereka bagaimana mengembangkan kawasan itu sehingga jadi bagus, indah, dan masyarakat apa namanya itu aksesnya mudah. Kemudian mereka juga parkiran juga terbatas. Ini kan juga persoalan dari Disub nanti kan gitu kan. Jadi tidak bisa hanya dari kebudayaan pariwisata saja gitu. Kita harus bersinergi. Nah, kalau dari pariwisata sendiri concernnya lebih kepada agenda atau event di kawasan tersebut, Pak. Betul, iya. Nah, kita hanya concern kita di event-eventnya itu. Terus apalagi yang kita tampilkan. Nah, sekarang ini kami tampilkan itu kepada anak-anak SMP atau SMA gitu kan. Apa sih kreatif mereka? Coba ditampilkan di. Oh, artinya mereka diberi ruang untuk diberi ruang untuk bergiliran itu. atau? Iya, bergiliran untuk. Jadi besok SMP mana lagi? Besok SMP lagi. Silakan. Mau menyanyi ke mereka, mau bersanjak ke mereka, mau berpantun ke mereka, atau buatkan drama gitu. Tapi konsepnya Melayu. Ya. Artinya sudah berjalan, Pak Kadis? Sudah berjalan. Kemarin sudah ada SMP 23 kalau tak salah saya itu. Nah, sudah ada berapa penampilan yang mereka buat, tapi itu konsepnya mereka sendiri. Kami menampil ini. Dan juga sekarang sudah banyak permintaan. Kemarin juga dari MTSN sudah menghubungi saya. Ada katanya salah satu mahasiswanya itu membaca puisi itu udah sampai tingkat nasional. Nah, saya bilang jangan hanya puisi, apalagi karena malam itu kan panjang, dari jam 8 sampai jam 10 atau jam 11 gitu. Oh iya, siap katanya. Mungkin minggu depan dia udah siap dengan penampilan-penampilan ini. Artinya dari pariwisata menyiapkan panggung bagi mereka untuk tampil. Betul. Mengenai apa yang akan ditampilkan, silakan. Kreasi dari masing-masing pihak. Begitu. Iya. Baik, Pak Kadis, ini berbicara mengenai kawasan Kampung Bandar. Ini kan Wali Kota juga pernah bilang kawasan Kampung Bandar ini akan ditata sedemikian rupa sehingga menjadi salah satu spot wisata terbaik atau spot andalan di Kota Pekanbaru. Apakah seperti apa konsep dari penataan ini? Barangkali memang fokusnya di Rumah Singgah Tuan Kadi atau ada spot-spot lain yang berada di kawasan Kampung Bandar yang juga akan ditata. Mungkin bisa disampaikan, Pak Kadis. Iya. Jadi di Kampung Bandar itu banyak sebenarnya. Situs-situs sejarah itu banyak sebenarnya di sana. Di samping juga Rumah Singgah Tuan Kadi yang berada di tepi sungai itu juga kan kita ada juga itu Masjid Raya. Ya, yang di sampingnya kan ada kuburan Mahrum Pekan. Ya, pendirinya Kota Pekanbaru. Nah, sekarang kan sejarah itu kan penting. Nah, tapi alhamdulillah saya baru-baru ke sana setelah jadi Kadis Pariwisata ini 2 minggu saya berjalan ke sana. Ternyata sudah di tempat kuburan itu sudah bagus karena udah dikasih karpet oleh Bapak Kapolda. Nih Bapak Kapolda apa sekali ya, kita melihat sekali. Iya, betul. Jadi saya tanya kepada penjaganya itu, ini siapa? Ini Pak Kapolda katanya. Nah, malah mau dikasih AC gitu. Jadi enggak usahlah kan kuburan enggak usahlah dikasih AC. Tapi tempatnya udah diperlebar, kemudian dikasih karpet yang sangat tebal. Nah, jadi ada juga di sana selain daripada Rumah Singgah Tuan Kadi, ternyata ada juga lagi makam dan juga Masjid Raya. Nah, terus sebenarnya ada lagi tuh di depan Kimteng itu rumah rumah tua. Itu sebenarnya bagus juga. Jadi juga sejarah peninggalan sejarah juga, iya. Ini akan disatukan menjadi satu paket perjalanan wisata begitu nantinya. Iya, betul. Jadi kalau rumah itu kan masih milik pribadi, tapi Bapak itu insya Allah mau dia membuka diri kalau seandainya dikasih tahu. Dan ini juga sudah banyak wisatawan yang ketika kita kasih tahu bahwa itu ada rumah, dibukakan rumah itu. Dan banyak sejarah peninggalan juga di sana. Nah, jadi satu paket daerah Kampung Bandar itu kan
aksesnya dekat, nggak jauh gitu. Jadi nggak payah kali gitu loh. Jadi bisalah satu hari itu wisatawan itu berkunjung itu bisa satu hari terjangkau atau bisa melihat di Kampung Bandar itu. Dan juga konsepnya mungkin waktu itu saya pernah ikut rapat, maka memang betul Kampung Bandar ini akan dijadikan satu kampung yang memang bercirikan khas. Artinya bangunannya diatur, kemudian warna catnya juga diatur gitu. Nah, jadi tidak sembarangan dibangun lagi di sekitaran Kampung Bandar itu. Ini kapan nih? Mungkin masyarakat bertanya nih, kapan ini akan dieksekusi nih, Pak Kadis? Ya. Butuh waktu berapa tahun mungkin dari perencanaan yang ada? Mungkin kalau ini kan konsep itu kemarin kan waktu itu saya pernah rapat dengan PUPR. Nanti kita bisa lah panggil PUPR nanti untuk podcast lagi kan? Yep. Karena kan semuanya lintas OPD. Iya. Lintas OPD. Karena kan untuk izin-izin membangun itu kan adanya di PUPR. Nah, mereka ketika masyarakat itu mau membangun, konsepnya sudah ada. Seperti ini konsepnya. Tidak boleh lagi sembarangan membangun. Harus sama, warna juga disamakan. Makanya dijadikan suatu Kampung Bandar memang suatu kampung yang memang bercirikan khas nanti itu. Jadi masyarakat udah kita jalan aja ke Kampung Bandar gitu. Ya, artinya kalau ada wisatawan datang, udah gampang tinggal bilang ke sana jalan-jalannya. Iya. Baik. Ini Pak Kadis ini berbicara mengenai promosi wisata di Kota Pekanbaru. Ya. Nah, salah satunya mungkin sekarang lagi fokus di Rumah Singgah Tuan Kadi kawasan Kampung Bandar. Nah, seperti apa upaya dari dinas barangkali untuk melakukan promosi sehingga memang kawasan ini menjadi diketahui secara luas oleh masyarakat dan akhirnya masyarakat ataupun wisatawan bisa berbondong-bondong datang ke Kota Pekanbaru menikmati sajian wisata yang ada di Kota Pekanbaru ini. Ya, oke. Jadi begini, kami setiap tahunnya ada penerimaan namanya Bujang dan Darah. Bujang Darah. Nah ini satu event di mana disinilah tempat promosinya kita bahwa ketika Bujang Darah kita ini terpilih dari tingkat kota sampai ke provinsi dan malah ada kemarin sampai ke nasional. Nah, mereka akan mengeksplor bahwa Pekanbaru itu punya Kampung Bandar loh. Nah, itu kan salah satu promosi juga di samping promosi video-video digitalisasi yang sangat bagus sekarang ini. Nah, mereka lah akan menyampaikan duta itulah, duta pariwisata itulah Bujang dan Darah kita itu. Nah, itu yang kita ada secara khusus promosi. Ada. Kita kadang-kadang kita bawa mereka itu untuk ketika ada tamu. Kemarin kita ada tamu baru-baru ini yaitu wakil ketua OJK pusat. Ini kan selevel wakil menteri kata salah atau menteri ya. Jadi mereka tertarik rupanya. Oh ternyata di sini bagus ya katanya kan. Nah jadi kita bawa itu Bujang dan Darah itu. Bujang dan Darah itu akan menyampaikannya gitu loh. Karena kan mereka sudah pengetahuannya sudah cukup, sudah tahu tentang Kampung Bandar itu sendiri dan juga Rumah Singgah Tuan Kadi. Nah, ini promosi kita. Di samping juga promosi-promosi yang kita lakukan seperti digitalisasi yang sekarang ini. Baik. Nah, berbicara mengenai pariwisata ini kan bukan ibarat membalikkan telapak tangan. Betul. Tidak mudah, butuh Ya, proses dan waktu yang cukup panjang begitu ya, Pak. Betul. Dan konsistensi tentunya. Ya, betul. Karena kadang kan konsistensi ini yang agak sulit kadang begitu ya. Betul. Apakah di sini seperti apa? Sebenarnya apa sih kendala terbesar dari Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru dalam mengembangkan kepariwisataan di Kota Pekanbaru? Apakah persoalan anggaran atau ada persoalan budaya masyarakat atau ada hal-hal eksternal lainnya yang membuat pariwisata ini agak sulit di Pekanbaru ini, khususnya budaya ya, wisata budaya dan sejarah di Kota Pekanbaru? Ya. Tentunya kan apa yang kita inginkan itu tentunya harus ada landasan hukumnya. Nah, tentunya ke depan kita akan membuatkan perwako tentang kepariwisataan. Nah, ini yang udah diminta oleh DPR. Nah, kita kan lagi menggesah ini. Nah, ketika itu sudah ada perwako tentang pariwisata, tentang kebudayaan kan include di sana, maka nanti kita kan tinggal sampaikan dan jalankan saja. Ketika itu tidak ada butuh landasan hukum agar anggarannya bisa dimaksimalkan. Itu betul. Tapi kita kan berbuat itu sesuai dengan aturan yang ada. Nah, harusnya begini kan gitu. Sehingga masyarakat juga tahu gitu. Nah, itu ya sebenarnya. Kalau kendalanya sih sebenarnya tidak ada. Tapi ketika itu sudah keluar nanti, insya Allah kita akan bisa
bertahap akan menyelesaikannya itu gitu. Baik. Nah, ini kan salah satu hal yang juga menjadi perhatian bagi para wisatawan ketika mendatangi satu tempat wisata itu, Pak Kadis. Mereka kan selalu memperhatikan fasilitas umum. Ya, betul. Itu menjadi Ya, pertimbangan betul. Wisatawan untuk Ya. hadir. Mulai dari barangkali toilet, Ya, kemudian fasilitas untuk sholat atau ya, apa gitu. betul. Kemudian juga parkir, Ya. air, Ya. dan Ya, keamanan, ya, betul. Pak Ya, Kadis. Ini betul, juga betul. menjadi sektor yang Betul. perhatian penting dari salah satu di pusat-pusat pariwisata, karena kita masih menemukan bahwasanya ada nggak tahu apakah itu masyarakat tempatan atau oknum luar yang mencoba mencari keuntungan di tempat-tempat wisata ini. Seperti apa upaya ke depan yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata agar ini pariwisata Pekanbaru ini juga didukung penuh oleh masyarakat gitu? Ya, memang disitulah ada beberapa kendala memang. Tadi yang Bung Billy bilang tadi bahwa di sana itu kan memang kalau wisata itu datang harusnya nyaman, terus bersih, rapi, indah. Nah, sekarang ini kan kami terbenturnya memang di satu sisi kita yang memakai, di satu sisi ada lagi pengelolaan lain gitu. Artinya mungkin ada dinas OPD lain yang terkait di sana. Contoh untuk kebersihan, untuk masalah WC tadi kan ada bangunan gedung. Nah, bangunan gedungnya kan masih di PUPR gitu. Terus masalah keamanan, memang Kadis PUPR sangat membantu sekali. Apa yang kurang di sana, tapi kan keamanannya juga kurang terjaga. Tidak ada penjaga khusus begitu. Betul. Nah, kedepannya kami kan apakah ini butuhnya apakah dari pariwisata atau dari Satpol PP seperti itu. Nanti kedepannya kita sondinglah dengan Pak Wali nanti seperti apa. Apakah kalau bagusnya harus ada Satpol PP yang berjaga tiap malam di sana rutin gitu. Jadi ketika ini sudah kita berbenah, ketika ini sarana prasarana sudah dipenuhi oleh Pak Wali, ternyata tidak aman kan kita juga susah gitu. Gitu loh. Baik. Nah, ini juga sudah menjadi perhatian dari kita sendiri. Iya. Baik. Tinggal eksekusi antar lintas OPD ya. Betul ya. Baik. Nah, ini berbicara mengenai tadi kendala sudah kita bahas. Ini kan spot wisata kita sebenarnya kan tidak hanya di kawasan Kampung Bandar nih, Pak Kadis. Nah, ini ada salah satu ikon Pekanbaru yang barangkali ini ikon lama yang saat ini agak redup karena ada proses revitalisasi yang dilakukan, yaitu Pasar Bawah Kota Pekanbaru. Iya, betul. Bicara Pasar Bawah ini kan orang luar pasti akan tahu kalau berbicara Kota Pekanbaru pasti akan menyebut nama Pasar Bawah. Nah, saat ini kan sedang dalam proses revitalisasi, dan kalau tidak salah itu waktu Pak Wali Kota kita ikut soft launching waktu itu, rencananya Desember akan mulai buka kembali. Nah, ini apa akan jadi salah satu perhatian juga nantinya oleh Dinas Pariwisata untuk menjadi spot kunjungan masyarakat wisatawan nantinya? Nah, jadi gini, kita ini kan di Kota Pekanbaru ini kan pariwisata kita ini kan tidak ada alam. Iya. Nah, jadi apa yang jadi pariwisata kita? Tentunya pariwisata perbelanjaan, barang dan jasa, pariwisata kuliner. Nah, ini salah satu. Kalau seandainya Pasar Bawah ini selesai, saya rasa mungkin luar biasa kita nih wisatawan yang akan datang. Kenapa? Saya dari dulu kalau orang ke Pekanbaru cuma menanyakan Pasar Bawah di mana, Pasar Bawah di mana. Kenapa? Karena Pasar Bawah itu adalah suatu ikon di mana tempat perbelanjaan yang lengkap. Dan barang-barang barang-barang branded atau barang-barang luar kan ada di sana gitu. Jadi orang ibu-ibu apalagi kaum hawa ya pasti tahunya Pasar Bawah. Tentunya dengan adanya Pasar Bawah ini semakin kepariwisataan kita, kunjungan masyarakat, kunjungan daripada wisatawan itu tentu akan meningkat. Baik. Kalau ini artinya setelah berjalan-jalan di Rumah Singgah Tuan Kadi, Masjid Raya, kita bawa lagi kita bawa belanja lagi ya. Karena konsep kita adalah pariwisata konsep perkotaan. Baik. Nah, kalau perkotaan itu mall, tempat kuliner gitu. Belanja gitu. Itu artinya kita akan semakin optimis ketika Pasar Bawah ini kembali hidup, ini akan semakin komplit begitu ya. Baik, Pak Kadis. Baik. Nah, ini berbicara ke depan, tentu ada target-target yang ingin dilakukan oleh Dinas Pariwisata sendiri, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ke depan akan dibuat seperti apa ini pariwisata dan budaya Kota Pekanbaru ini? Mungkin bisa disampaikan, Pak. Ya, oke, terima kasih.
Jadi memang setelah kami dilantik kemarin memang ada beberapa PK kami yang harus kami selesaikan. Tentunya dalam di akhir tahun ini kami akan memberikan beberapa event. Nah, juga untuk tahun 2026 ada beberapa event juga, event budaya kreatif, event budaya Melayu, kemudian eventnya juga seni budaya. Nah, mungkin kedepannya saya berpikir coba kita buat nanti, karena dari LAM juga sangat membantu kita. Dia juga ingin membuatkan sebuah event membuat masa sagu kah itu kan dari LAM sendiri, dan juga dia mau buatkan event berjanji tingkat sekolah SD, SMP, atau SMA berjanji gitu loh. Nah, kita hidupkan lagi gitu loh kan. Makanya menjadi target kami lah ke depan ini bagaimana event-event di Kota Pekanbaru itu banyak dan mendatangkan daripada wisatawan. Dan ini juga mengangkat tradisi kita, budaya betul. di Iya, Pekanbaru. betul. Baik, barangkali karena waktu kita ada terasa ya. Nggak terasa. Iya. Kita berharap, tentu masyarakat juga berharap apa yang menjadi tadi disampaikan tadi, apa yang menjadi impian-impian dari Pemkab Pekanbaru, bagaimana pariwisata dan kebudayaan kita bisa bangkit kembali. Betul. Dan juga menjadi sektor penyumbang PAD tentunya. Ya, jelas. Targetnya ke sana ya, Pak Kadis. Betul. Jadi sektor penyumbang PAD prioritas di Kota Pekanbaru, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik. Amin. Dan pastinya harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat, karena percuma juga ketika programnya bagus dari pemerintahnya, tapi masyarakat tidak ikut mendukung, ini juga akan sia-sia begitu. Betul. Nah, mungkin ini juga perlu menjadi perhatian masyarakat sendiri begitu. Karena secara tidak langsung ini kan kehadiran pariwisata ini juga berdampak terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Jelas sekali ya. Sehingga memang perlu didukung. Iya, perlu bersama-sama ya. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Kadis atas waktunya, dan mudah-mudahan ini menjadi informasi terbaru bagi masyarakat Pekanbaru yang menonton podcast kita pada kesempatan. Oke, siap. Saya Billy Pranata undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.